Ntar juga Yesus datang lagi ke dunia buat nebus dosa gitu. Ya, dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Bisa dipikir sendiri kan? Iya. Kita nggak menafsirkan loh. Iya. Kita hanya membaca teks Iya. aja. Iya, harusnya kan orang mikir logis dari situ. Sekarang umat mana yang tadi saya bilang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Ya umat Kristen. Iya, Kristen Lah kok malah disuruh pergi? Mau lo diusir sama Yesus? Enggak. Saya kan nggak mengarang. Saya cuma kasih ayat, baca sendiri. Kak, aku bilang, kamu tuh loh, Dek, mama aja dari Islam keluar masuk Kristen. Mama murtadin. Kamu ngapain malah masuk ke Islam? Bapakku nanya, Dia, kamu kenapa ninggalin Yesus? Aku tuh nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku tuh ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Terus papanya bilang nggak, selama ini kan kita ikut Yesus. Oh enggak? Papa bilang gini, ampun Tuhan, katanya, ajaran macam apa ini, katanya. Terus aku bilang, ya ajarannya Yesus, Pak. Yesus kan punya Tuhan, Yesus itu kan Muslim, aku ngomong gitu. Tambah marah dong papanya Iya, bilang Yesus Muslim. tambah marah dia. Alasannya apa Yesus Muslim itu nggak ditanya? Ya dia cuma nunduk-nunduk gitu, cuma nunduk sedih gitu. Dan Oh nggak bilang, Yesus tuh doanya sujud gitu. enggak, Getsemani aku gitu bilang kan. ya Yesus tuh punya Tuhan, Yesus cuma utusan, aku ngomong gitu. Dulu saya ditanya sama kakak perempuan saya, lu kenapa masuk Islam? Gue mau ikut Yesus. Nah, selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus, saya bilang gitu. Enggak kan selama ini kan. Enggak, saya kasih tahu ayat-ayatnya, diam deh. Ya udahlah masing-masing gitu. Waktu Yesus di atas kayu salib, pasti tahu dong yang dekat di salib itu siapa? Perempuan yang dekat di salibnya Yesus siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Pernah nggak ngelihat foto atau gambar Bunda Maria di bawah salib Yesus? Waktu Yesus lagi disalib, itu Bunda Maria nangis apa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Sedih lah anaknya digituin. Kenapa sedih? Kan anaknya digituin. Disalib. Emang berarti Bunda Maria nggak tahu dong kalau dosa yang ditebus? Iya. Kalau tahu ditebus ngapain dia nangis? Harusnya Kan berbuat baik anaknya. Cuman mungkin namanya keibuan yang gak tega kali ya. Loh, Lu sebagai ibu nih. iya. Kita tahu buat nolong orang. Iya. Anaknya jadi penebus dosa seluruh manusia nih anaknya. Berarti kan berjasa besar loh. Tapi dengan cara disalib. Nangis apa ketawa? Atau senang? Seharusnya. Harusnya. Seharusnya Dosa ibunya juga ikut ditebus. Harusnya senang. Al-Quran dituduh karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mereka menuduhnya zaman sekarang itu udah telat. Zaman Nabi masih hidup aja udah nuduh disebut itu karangan Nabi Muhammad SAW. Duduk lagi nanti Nabi Muhammad SAW dibantu oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ada lagi tuduhan bahkan Nabi Muhammad SAW dituduh dibantu sama iblis. Ada yang begitu. Nanti dituduh lagi Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Warokah, paman daripada istrinya, saudara daripada istrinya yang seorang Nasrani. Tuduhan-tuduhan seperti itu ada. Itu semuanya bisa dibantah dengan mudah. Nabi Muhammad SAW mengarang Quran karena dibantu oleh Warokah bin Naufal ya. Disebutkan apa? Kita bisa membaca hadis nih bahwa Warokah bin Naufal ini ketemu Nabi cuma 2 kali. Pertama ketika Nabi tidak lama menerima wahyu, kedua bertemu di depan Ka'bah. Setelah itu Warokah meninggal. Paling jaraknya ketemu tuh berapa tahun sih? Paling cuma 2 sampai 3 tahun maksimal. Nah, sedangkan Quran diturunkan berapa tahun? Kan kurang lebih 23 tahun. Bagaimana ceritanya Nabi bisa diajarin sama Warokah? Itu paling simpel. Betul. Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya? Karena kan dia Menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak? Di 4 gospel itu? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Muslim. Benar. Nah, lu mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong. Iya. Iya. Nah, iya. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder.
Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Dia mengatakan Yesus lahir di kandang domba, berarti bisa disebut apa? Bisa asumsi, bisa halusinasi. Yang namanya daerah Timur Tengah itu ada pohon korma. Nah, dia nggak tahu yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko di Perjanjian Lama, di kitabnya orang Yahudi, itu disebutkan bahwa kota Yeriko adalah kota korma. Penghasil kurma banyak. Nah, kalau di Islam kita bagaimana di Quran? Kan Maryam diperintahkan untuk ke arah mana? Ke arah timur. Ke arah timur. Yeriko itu timurnya Yerusalem. Ya, dan di Yeriko itu memang banyak pohon korma. Di situ juga ada tanah yang rendah. Nah, Maryam lahir di situ dibantu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana ceritanya seorang nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasak, laut itu nggak bersatu, di dalam laut itu ada api, air di dalam laut itu bisa dipisahin, ada yang tawar, ada yang asin, bintang tuh ada yang mengetuk. Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Ya anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Ya istilahnya orang cuma perlu menggunakan akalnya doang, Bang Dery. Yuk, bisa yuk.